baru nemuin bukti fix di mana Jessica itu adalah korban. Dia bilang, botol ini adalah yang diperiksa di sini adalah cyanida. Saya buka gitu, hakimnya marah, jangan buka. Saya cium gak ada apa-apa. Berarti gak ada cyanida di dalamnya. Saya berkesimpulan adanya cyanida di dalam gelas ini sangat mencurigakan. Pasti dimasukkan orang lain. Ya kan? Dan kemungkinan itu jelas ada indikasinya. Untuk gelas yang saya amankan masih gelas yang sama. Kemudian saya wrap dengan plastik wrap supaya tidak ada yang buang atau tidak ada yang menyentuh. So it was you who wrapped the coffee up and put it on the side? Kopi tersebut saya wrapping sudah di situ-situ aja. Pihak kepolisian datang baru dia bawa oleh pihak kepolisian. Iya. Yang diperiksa di Mabes Polri itu gelas ini pun sudah berganti-ganti sebelumnya. Ya, bukan lagi seperti aslinya yang diambil dari kejadian perkara. Nah, ada nggak berita acara penuangan dari gelas ke botol? Saya nggak ingat itu. Nah, kalau nggak ingat kita tanya kepada jaksa melalui majelis. Simpang siur jadi motif pembunuhan, berapa klaim asuransi jiwa Mirna Salihin? Kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 lalu dan melibatkan Jessica Kumala Wongso kembali menjadi perbincangan publik, usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Kavi and Jessica Wongso, tayang di Netflix pada akhir September 2023 lalu. Kasus tersebut sempat ramai karena merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin yang disebut dibunuh oleh Jessica Wongso melalui kopi yang telah dicampur sianida. Dalam kasus itu, Jessica Wongso dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan Majelis Hakim disebutkan kalau motif terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut adalah karena sakit hati pada korban. Selain itu, juga sempat beredar adanya motif hubungan sejenis antara Jessica dengan Mirna Salihin selaku korban. Namun sempat juga beredar dugaan kalau motif di balik kematian Mirna Salihin adalah keinginan untuk menguasai klaim asuransi miliknya. Hal itu pernah diungkapkan oleh kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo pada 2016 lalu, di mana ia mencurigai kematian Mirna Salihin telah direncanakan agar klaim asuransi miliknya bisa cair. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Juli 2016, Yudi mencecar ayah Mirna, Darmawan Salihin mengenai asuransi yang dimiliki anaknya. Ia mengaku curiga kalau ada pihak yang sengaja ingin menjebak kliennya untuk menjadi tersangka agar klaim asuransi jiwa milik Mirna bisa cair. Dalam keterangannya di muka pengadilan, Darmawan tidak membantah kalau putrinya memang memiliki asuransi. Meski begitu ia tidak merinci jenis asuransi yang dimiliki Mirna, namun ia memastikan kalau putrinya itu hanya memiliki satu jenis asuransi. Lantas berapa nominal klaim asuransi Mirna Salihin sehingga diduga menjadi motif di balik pembunuhan tersebut? Pengacara Jessica, yakni Yudi Sukinto Wibowo pernah menyebut kalau Mirna memiliki klaim asuransi jiwa senilai USD 5 juta di luar negeri. Jika dikonversi ke rupiah, maka nominalnya bisa setara dengan 69 miliar rupiah. Inilah yang akhirnya memunculkan kecurigaan Yudi kalau ada pihak-pihak yang menjebak kliennya agar klaim asuransi jiwa milik Mirna bisa dicairkan. Terkait munculnya dugaan tersebut, ayah Mirna Salihin, Darmawan Salihin angkat bicara. Ia menyebut, pernyataan Yudi mengenai adanya pihak-pihak yang mengincar klaim asuransi Mirna Salihin tak masuk akal. Tak hanya itu, Darmawan juga merasa pernyataan Yudi tersebut diarahkan kepada dirinya, hingga akhirnya ia melaporkan Yudi ke Polda Metro Jaya pada Maret 2016. Dia bicara bohong, buat opini publik yang tidak masuk akal dan mengarah penuduhan saya jual anak dengan asuransi $5 juta AS, ujar Darmawan pada awak media di Mapolda Metro Jaya.